Pagi semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Princess Mona Arfa, Sulawesi, dan ini saya ingin menyampaikan narasi tentang tuntutan rakyat terhadap DPR RI. Karena saya tidak sengaja melihat beberapa video yang semakin memanas di pusat atau di Jakarta atau di mana lagi itu, pokoknya di mana setiap daerah ini akan semakin memanas mengenai tuntutan rakyat terhadap DPR RI, ya. Hari ini kita berdiri di sini bukan tanpa alasan. Rakyat bersuara lantang karena DPR RI yang seharusnya menjadi wakil rakyat kini justru lupa diri. Ya kan? Seperti itu. Ini tanggapan saya. Mengapa DPR RI tidak bisa dipecat? Karena ya mereka mengacu pada undang-undang melindungi ya melindungi jabatan selama itu 5 tahun kecuali terkena kasus hukum atau pelanggaran berat terhadap rakyat. Ini nyamuk juga ini menuntut gue juga nih. Oke. Kita kembali lagi rakyat bertanya, siapa yang sesungguhnya memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini? Ya tentu jawabannya rakyat ya. Meskipun DPR juga termasuk parlemen yang tinggi, tapi kan mereka adalah wakil rakyat. Mereka mengutus anggota DPR ini untuk mewakili rakyat Indonesia yang berkedaulatan. Ini memang prinsip kalau ngomong agak-agak gitu ya. Nah, dari tuntutan rakyat ini, yang pertama ini harus jelas bagaimana sikapi presiden atau DPR. Satu itu pertama ya, kalau menurut saya itu tuntutan rakyat. Ini nyamuk kenapa ya? Tuntutan rakyat itu harus hentikan kebijakan yang hanya menguntungkan elit politik dan korporasi para elit-elit politik, oligarki dan dinasti politik. Tapi menyengsarakan rakyat itu sama aja bohong. Untuk apa kita meminta perwakilan dari rakyat diutus cuma hanya khusus untuk menyakiti rakyat? Kedua itu harus batalkan segala bentuk kenaikan gaji tunjangan fasilitas DPR RI yang mewah-mewah dan yang tidak masuk akal bagi rakyat. Rakyat menderita, mereka menikmati fasilitas yang mewah. Pada saat rakyat yang lagi menghadapi kesusahan, contoh seperti saya, jangankan rakyat menghadapi kesusahan, saya bekerja pun di ASN, mengabdi ke ASN sebagai aparat yang baik, tetapi saya difitnah di BAP palsu, menderita. Saya mau makan apa, kehidupan saya dengan apa? Itu seperti itu. Saya juga termasuk rakyat. Jadi itu kita harus, disinilah kesempatan kita untuk menyampaikan aspirasi. Karena selama ini saya teriak-teriak berkuar-kuar, oknum-oknum aparat, pejabat, pemerintah cuma mengabaikan suara rakyat, ya. Ketiga, kita kembali lagi ke tuntutan rakyat. Itu harus kembalikan DPR RI ke jalan yang sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai, bukan wakil keluarga politik seperti yang terjadi pada DPR RI Rusli Habibie. Itu salah satu contoh yang saya sampaikan. Apalagi wakil kepentingan oligarki ya. Iya kan, ini yang saya perlu disampaikan kepada Pak Presiden Prabowo. Saya mohon, bahkan Pak Presiden Prabowo pun mereka mau tikam dari belakang. Dan ini sudah berpengalaman. Bukan cuma Pak Prabowo, banyak atasan-atasannya sudah ditikam dari belakang. Keempat, saya lanjut lagi tuh. Kita harus transparansi anggaran, harus transparan kepada rakyat. Jangan cuma individu aja, karena di situ akan ada keuntungan pribadi bagi anggota DPR atau pejabat tinggi lainnya. Itu mengenai perjalanan dinas. Dana reses yang selama ini dipertanyakan rakyat, dari mana asal usulnya, bagaimana bisa ada dana reses, kenapa sering ada kegiatan dana reses atau kegiatan reses itu, karena apa? Keuntungan pribadi yang sangat tinggi gajinya. Tunjangan reses itu sangat tinggi loh, 100 lebih. Kalau tidak salah itu 150 atau 140 jutaan itu. Terus berikan ruang aspirasi rakyat secara nyata, jangan dibuka, diancam dengan hukum dan pidana lainnya. Jangan. Bukan hanya formalitas rapat-rapat kosong atau rapat-rapat kita keluar negeri, kita kemana, itu jangan. Kesian rakyat menderita, beras naik, kita aja mau makan susah gitu. Aku aja yang masih punya harta sedikit-sedikit, kita aja mau makan susah, apalagi rakyat susah. Itu yang saya perlu tegaskan di sini. Kita menuntut, rakyat menuntut tidak dipenuhi, maka akibatnya akan fatal seperti ini. Demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, fasilitas negara rusak. Rakyat akan menarik kepercayaan sepenuhnya terhadap DPR RI kalau tidak dipenuhi tuntutan-tuntutan rakyat. Kedua itu, gelombang demonstrasi ini besar-besaran akan terus membanjiri jalan.
kalau pendemo atau mahasiswa ditangkap, dipukul, disakiti oleh oknum-oknum, jelas akan memancing emosi rakyat. Bahkan emak-emak pun yang berdasar berjilbab, yang seharusnya menumbuh bumbu ini malah ikut turun demo. Karena apa? Mereka melihat kesian rakyat. Hati nurani mereka, aduh saya mau menangis Kak. Hati nurani mereka itu kesian. Mereka melihat orang berjuang di jalan, mereka cuma diam. Jelas mereka juga tuh, kalau perlu saya juga harus turun. Cuma kan saya terbatas saya. Cuma dengan kamera inilah saya bisa menyampaikan aspirasi. Waduh saya mau menangis ini, aduh, gila, aduh. Gue kan cuma menyampaikan, kenapa bisa nangis ya? Itu terus ketiga kita lagi berikutnya kita itu legitimasi DPR itu harus kita sebagai lembaga negara itu kita akan hancur di mata rakyat. Aduh menangis Kak gue. Kalau para pejabat terus berkeras diri, ya bahkan rakyat akan menuntut amandemen konstitusi agar DPR bisa dipecat langsung oleh rakyat melalui referendum itu. Aduh aku sudah lupa istilahnya, pokoknya atau istilahnya kata kasarnya itu kudeta. Jadi hati-hati parlemen, hati-hati para pejabat. Maksudnya saya tidak menyebutkan lembaga, tetapi saya menyebutkan oknum-oknum, perlakuan oknum ini. Ingat, DPR RI atau DPR RI lah saya sebutnya. Jangan sekali-sekali mengkhianati rakyat yang telah memilih kalian. Karena kalau rakyat sudah bersatu, tidak akan kekuatan manapun yang bisa membendung gelombang perlawanan ini. Aduh, gue mau menangis ini bisa. Aduh. Padahal gue tuh mau bercanda-bercanda sedikit, tapi aja agak ya mungkin terpancing emosi melihat mahasiswa dipukul. Aduh, masa dipukul walaupun ada yang takut, tapi mereka tetap berjuang ikut bersatu. Emak-emak pun turun tangan. Pakai daster, kalau bisa gue juga turun. Gue tambah bercanda sedikit, kalau perlu gue pakai bikin turun tangan. Aduh gue mau menangis. Udah itu aja saya bisa sampaikan kepada para pejabat yang oligarki dinasti yang kejam, yang berpura-pura sebagai rakyat, wakil rakyat, tetapi ternyata pembohong besar. Saya Princess Monarva bukan mengkritik pemerintah, saya bukan mengkritik para oknum yang melaksanakan tugas, tetapi kita mengkritik keadilan rakyat. Kita mengkritik, saya juga rakyat Indonesia, saya sebagai bangsa Indonesia, saya berjuang bahkan menentang korupsi pun ditaruh BAP palsu seolah-olah saya melakukan korupsi. Di situ saya tidak bisa mendapatkan tunjangan pensiun dan sebagainya yang tidak seharusnya dipensiunkan karena belum waktunya, belum cukup umur. Itu yang saya marah juga sebagian, mewakili juga rakyat yang sedang tersakiti. Masyarakat Gor juga yang dirampas hak tanahnya, perampasan hak tanah, pembayaran yang tidak sesuai, yang seharusnya yang ditentukan oleh rakyat, tapi tidak juga tinggi-tinggi juga, cuma sesuai harga yang mereka rampas, tetapi mereka ambil dengan harga murah, kemudian mereka jual lagi ke negara lebih tinggi. Itu oknum-oknum, para pejabat, oligarki, dinasti. Itulah sampai kenapa saya mau dihantam, dibungkam, mau dibunuh oleh para oknum-oknum yang kejam, para politikus yang kejam, yang kaya raya, itu dari hasil uang rakyat. Kita diperas sama pajak, kita diperas sama segala macam pungli. Bahkan kita melaporkan pun kita harus dimintai biaya dulu baru bisa diterima laporan. Itu pun hanya di kata-kata bisa diterima laporan, tapi tidak dilaksanakan. Mereka jepit dulu sana sini 2 pintu. Artinya mereka dapat dulu duitnya, habis itu pura-pura diproses, itu mereka biarkan laporan kita. Bahkan mereka pun melakukannya. Buset, Indonesia akan semakin hancur. Princess Monarva terus memantau dan menyampaikan.